Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Pada hari ini, kami rindu merenungkan kembali arti pertobatan dan pengampunan sebagai bagian berita Injil yang terus-menerus perlu kami dalami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara kembali di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada, apakah di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, dalam rangka pembacaan Alkitab rutin, saya sampai pada pembacaan kitab Lukas pasal 24. Pasal ini menceritakan peristiwa yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri menemui murid-muridnya. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 45 sampai dengan 49. Saya bacakan untuk saudara demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Firman yang disampaikan Yesus kepada murid-murid sesudah kebangkitannya adalah bersifat sangat penting. Waktunya di dunia bersama murid-murid sudah sedemikian singkat. Tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan murid-murid dan naik ke sorga. Dari firman Tuhan yang baru kita baca, kita bisa pelajari ada dua hal penting dari kedatangan Tuhan sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Pertama, Yesus adalah Mesias yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kedua, dalam ayat terakhir, Ia mengatakan akan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kuduslah yang memampukan kita hidup kudus sebagai pengikut Kristus. Saya mencoba menguraikan kedua hal ini lebih jauh. Pertama, kenapa Tuhan perlu datang sebagai manusia? Ketika Allah menurunkan hukum Taurat, umat pilihannya, umat Israel, bukan bertambah baik perjalanan hidupnya. Tetapi, kerap sekali mereka ini justru mendukakan hati Tuhan. Manakala mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup yang besar, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Ketika Tuhan telah menolong mereka, mereka terbebas dari pergumulan dan permasalahan, mereka kemudian melupakan Tuhan.
Ketika mereka sudah menikmati susu dan madu di tanah perjanjian, mereka melupakan Allah dan berbakti kepada Allah yang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak bisa lagi memperbaiki dirinya. Walau ada hukum, tuntunan hidup yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak mampu menaatinya. Itulah sebabnya Allah yang mengasihi umat manusia tetap berkarya melakukan penyelamatan itu. Dalam perjanjian lama, saudara, kita melihat Allah mengutus nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan, namun umat Israel tidak menurutinya. Sebagai upaya terakhir, Allah tidak mengutus seorang nabi, tetapi Ia sendirilah yang datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan sebagai manusia di dalam Yesus Kristus memulai sejarah baru penyelamatan manusia. Allah yang menciptakan langit bumi dan segenap isinya merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Sebagai manusia dilahirkan di kandang hewan. Ia disalibkan sebagai korban penghapus dosa umat manusia di Golgota. Kedua, ketika Yesus kembali ke sorga, Ia tetap menyertai umatnya dengan rohnya yang kudus. Kehadirannya di dalam hati kita memampukan kita untuk hidup kudus. Kita tidak mampu melawan hawa nafsu, tetapi Tuhan sanggup. Kita tidak mampu mengendalikan diri, tetapi Tuhan sanggup. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus menyatakan Ia tetap menyertai kita sepanjang zaman. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia adalah dimensi baru sejarah keselamatan. Untuk menjelaskan hal ini, saya ajukan sebuah pertanyaan. Apakah seorang tanpa Roh Kudus di dalam hatinya bisa masuk surga? Roma 8 ayat 9b berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, yang sama artinya dengan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, maka ia bukan milik Kristus, ia bukan milik Allah, ia bukan milik Tuhan. Kalau bukan milik Tuhan, milik siapakah orang itu? Milik si iblis, saudara. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih Tuhan, para nabi, para hakim. Sedangkan dalam perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan Allah kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yakinkan sekarang bahwa Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kita masing-masing. Karena kalau tidak demikian, kita tidak masuk surga. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang bertemu dengan Yesus pada zaman akhir tidak menyangka sama sekali bahwa mereka masuk neraka. Mereka dalam masa hidupnya sudah merasa melayani Yesus, sudah bernubuat demi nama Yesus, sudah mengadakan mujizat penyembuhan, tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Apa yang menyebabkan mereka tidak dikenal oleh Yesus, padahal mereka sudah menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka? Sederhana, saudara. Mereka tidak punya Roh Kristus, sehingga mereka itu bukan milik Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bersama-sama. Apakah saudara seorang jemaat biasa, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang evangelis, yakinkan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati saudara. Pada waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal itu terjadi bukanlah dengan kekuatan kita, tetapi karena ada anugerah dari Roh Kudus yang membuat kita percaya. Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan,
jalan tersesat pada masa lalu, Roh Kudus mengingatkan semua dosa-dosa kita, dan Roh Kudus menuntun kita pada pertobatan. Roh Kudus dalam hati kita melahirbarukan kita. Kehadiran Roh Kudus memulai proses pengudusan dalam hidup kita masing-masing. Saudara dan saya semakin dan semakin disempurnakan seturut dengan citra Kristus. Ketika kita menerima anugerah Roh Kudus dalam hati kita, kehidupan kita berubah. Tetapi perubahan itu bukan perubahan sekali jadi, perubahan seperti membalik telapak tangan. Perubahan itu adalah sebuah proses yang saya sebut sebagai proses pengudusan. Ketika kita bertobat, menerima Yesus, menerima Roh Kudus dalam hati kita, itu terjadi satu kali. Tetapi proses pengudusan berlangsung seumur hidup kita. Kita disempurnakan semakin serupa dengan Yesus. Dalam proses pengudusan itu, kita mungkin merasa seperti dicubit oleh Tuhan. Kita merasa seperti dipukul dengan lembut. Kadangkala kita menerima pukulan yang terasa keras. Bersyukurlah bila kita mengalami pukulan-pukulan seperti itu, karena ini dilakukan Tuhan untuk menyempurnakan karakter kita. Tetapi kalau boleh saya sarankan, dalam proses pengudusan itu, apabila kita menerima walau sebuah cubitan kecil, segeralah kita merubah diri, merubah sikap, sehingga hidup kita semakin disempurnakan. Jangan tunggu sampai Tuhan memukul kita dengan keras. Baik, sampai di sini, mungkin ada kita yang bertanya, kapankah saya menerima Roh Kudus? Pertanyaan yang sama seperti ini diajukan oleh mereka yang mendengar khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan Petrus menjawab dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus dalam ayat ini tadi menyampaikan kembali seruan pertobatan yang disampaikan Yesus pada Markus 1 ayat 15, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat dan percayalah kepada Injil. Pertobatan adalah berita Injil yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kekristenan kita. Sudah beberapa kali saya menyinggung aspek pertobatan. Dalam kesempatan ini saya rindu mengulanginya lagi, memahami makna dari pertobatan. Pertobatan adalah sebuah konsekuensi apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat kecenderungan pengajaran yang menekankan keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus, atau diselamatkan oleh karena anugerah Allah, tanpa menekankan pentingnya pertobatan, dapat menghasilkan suatu keselamatan yang semu. Tema pertobatan memang tidak menarik untuk disampaikan, karena sering membuat jemaat atau pendengar menjadi tersinggung. Mimbar-mimbar Kristen sekarang sudah amat jarang menyampaikannya. Hal ini sesuai dengan nubuatan akhir zaman dalam 2 Timotius 4 ayat 3 yang berkata demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Banyak mimbar-mimbar Kristen memberitakan hal-hal yang enak didengar telinga, bahwa orang Kristen orang yang diberkati, jadi kepala dan bukan ekor, menjadi orang kaya dan bukan orang miskin, dan lain-lain sebagainya. Benar, orang-orang Kristen adalah orang yang diberkati. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang bersemangat di dalam kehidupannya. Tetapi pemberitaan berkat, semangat dan motivasi janganlah dilepaskan dari konteks pekabaran Injil, dari konteks keselamatan di mana berita pertobatan sangat penting artinya. Berita Injil adalah pemberitaan yang disampaikan oleh Yesus. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat sama artinya dengan tidak berbuat dosa lagi. Hidup kudus, pikul salib, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Pada waktu kita hendak marah, kita perlu menahan hati untuk tidak marah, dan malah kita memberkati. Apabila kita melakukan hal ini, kita telah menyangkal diri. Kalau kita diminta berjalan 1 kilometer, namun kita berjalan 2 kilometer, kita sudah menyangkal diri. Kalau muka kita ditempeleng, namun kita tidak membalas, kita sudah sangkal diri.
Kalau kita sering diejek tanpa membalas karena tidak ikut acara-acara duniawi pada waktu jam kebaktian, kita sudah menyangkal diri, dan contoh-contoh lain sebagainya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kita perlu melihat secara pribadi, menyelidiki relung-relung hati kita, apakah kita sudah bertobat, apakah kita sudah dilahirkan kembali, apakah harta benda membuat kita menomorduakan Tuhan, apakah masih ada dosa seperti kebohongan dan perzinahan di dalam hidup kita, apakah masih ada ketinggian hati, kita menganggap lebih pintar, lebih mampu, lebih benar dari orang lain, apakah kita masih memiliki dosa tersembunyi, walau hanya kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Saudara, inilah saatnya bagi kita untuk bertobat. Roh Allah yang ada di dalam hati kita, Roh Allah yang ada di dalam kita, menyebabkan kita masing-masing dipanggil sebagai anak Allah. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Anda mendapatkan proteksi. Saudara dipelihara oleh Tuhan seperti Ia memelihara biji matanya. Pada waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Ia menyelamatkan Lot sekeluarga, karena Lot adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam sejarah kehidupan di dunia ini, ada waktunya Tuhan marah. Dia musnahkan ratusan ribu orang melalui bencana alam, melalui kekeringan dan lain-lain. Tetapi ingat saudara, Ia menyelamatkan walau hanya satu orang pun dari kekasih buah hatinya. Apabila ada 10 orang saja yang takut akan Tuhan, Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Peranan kita semua sebagai anak Allah sungguh sangat penting artinya bagi negeri kita ini. Karena kitalah Tuhan memberkati negeri kita tercinta. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam Lukas 24 ayat 47 yang tadi kita baca, Yesus berkata, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita tadi sudah bicara tentang pertobatan, dan sekarang kita perlu pula bicara tentang pengampunan. Ketika mengakui kesalahan dan dosa kita di dalam Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni kita, betapapun besar kesalahan dan dosa kita itu. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang amat besar itu, Ia meminta kita juga mengampuni saudara-saudara yang melakukan kesalahan kepada kita. Kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan yang amat kecil apabila dibandingkan dengan kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita memohon kepada Bapa di sorga, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya kira ada baiknya setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, dan kita mengatakan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, coba ingat-ingat saudara, apakah kita masih simpan akar pahit, rasa benci, dendam, amarah kepada orang lain? Apakah kita mampu untuk mengampuni mereka? Kadang-kadang saya merasa doa Bapa kami itu adalah sebuah doa rutin, di mana yang berbicara adalah mulut kita, bibir kita, tetapi hati kita tidak lagi berbicara. Saya mengusulkan kepada teman-teman sepelayanan agar kita tidak terlalu sering mengucapkan doa Bapa kami. Maksudnya, supaya jangan menjadi rutinitas. Setiap kali kita mengucapkan, haruslah dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus Kristus adalah Allah yang mengampuni. Pada waktu peristiwa penyaliban, Ia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ia mengampuni orang-orang yang menganiaya, yang menghina, yang melecehkan, yang menyakiti Dia. Pengampunan Tuhan sungguh luar biasa. Manusia-manusia yang diciptakannya dan diberkatinya, tetapi justru memberontak kepadanya, tidak patuh kepadanya, menghinanya, bahkan berzinah dengan menyembah ilah-ilah lain. Itulah cerita perjalanan umat Israel, umat pilihan Tuhan, yang kita bisa baca dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan begitu mengasihi umat manusia, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan dosa kita. Apa sebenarnya yang mendorong Tuhan untuk mengampuni manusia-manusia yang berdosa? Kasih saudara.
Di dalam kasih ada pengampunan. Apabila dalam hati kita tidak ada ruang pengampunan, berarti kasih tidak ada dalam hati kita. Sebaliknya, apabila kita memiliki kasih, kita bisa mengampuni. Apabila kita masih memiliki dendam, benci, akar pahit, dan luka jiwa, saat ini saudara adalah saat paling indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Membuka pintu pengampunan, pintu maaf dalam hati kita. Apabila kita mengampuni, maka Tuhan membuka pintu hatinya bagi kita. Ia mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan. Ia menjawab permohonan kita. Dan Ia memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Dari renungan hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia di dalam Yesus Kristus untuk disalibkan di Golgota untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kedua, sesudah Yesus naik ke sorga, Ia mengurapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Ketiga, Roh Kudus adalah dimensi baru dari sejarah keselamatan. Tanpa adanya Roh Kudus, seseorang tidak akan masuk sorga. Roh Kudus itu dianugerahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu seseorang bertobat di dalam namanya. Keempat, betapapun besar dosa seseorang, pada waktu ia bertobat di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Karena Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar, maka Ia juga meminta kita untuk mengampuni kesalahan orang-orang lain kepada kita. Tuhan tidak berkenan mengampuni dosa orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Terakhir, pertobatan kita, pengampunan Tuhan adalah berita Injil, berita sukacita yang diberikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pengkabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.